Halo semuanya, selamat malam. Malam ini masih bersama Eko The Explore. Kita membahas masalah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah yang dimulai tahun 2029. Kita bahas. Sebenarnya MK putuskan apa sih Pak? MK itu mengeluarkan putusan nomor 135 yang menyatakan bahwa pemilu nasional atau Pilpres DPR RI, DPD, dan pemilu daerah atau DPRD dan kepala daerah harus dipisahin dengan jarak minimal 2 tahun hingga maksimal 2,5 tahun. Selama ini kan yang kita kenal bahwa pemilu itu ada 5 kotak sejak 2019. Pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dalam waktu yang bersamaan. Baru-baru ini MK berargumen bahwa model serentak seperti itu akan menimbulkan beban kepada penyelenggara, memecah konsentrasi pemilih, dan melemahkan fokus terhadap pembangunan daerah. Namun, menurut pakar seperti Taufik Basri misalnya atau Martin Daniel, Komisi 3 DPR, keputusan ini menimbulkan resiko deadlock konstitusi karena bertentangan dengan pasal 22E dan 18 Undang-Undang 45 yang mewajibkan pemilu DPRD 1 kali setiap 5 tahun. Nah, sekarang kan jadi tidak boleh seperti itu karena ada putusan MK. Efeknya apa sih sebetulnya kalau itu dilaksanakan atau memang benar itu disetujui, putusan MK itu mengikat gitu ya? Ya efeknya pemerintah dan DPR menghadapi resiko konflik hukum yang sangat serius. Masyarakat bisa bingung soal legitimasi suara dari mereka sendiri. Partai politik setuju nggak nih keputusan ini? Sebagian partai politik menyambut positif. Apalagi daerah merasa bisa fokus dengan isu lokal. Namun banyak fraksi di DPR, terutama PDIP, Nasdem, PKB, itu khawatir mengenai fragmentasi pemilih dan beban logistik menjadi bengkak atau bertambah. Misalnya seperti Pak Mahfud MD ya, dia kan sebagai pakar ya menilai putusan ini bersifat final, tapi bisa memunculkan kerumitan-kerumitan hukum tersendiri yang cukup besar jika DPR tidak segera menindaklanjutinya dengan undang-undang yang tepat, yang pas. Di daerah misalnya, KPU Bali menilai secara teknis lebih ringan memang, karena pemilih hanya memilih satu jenis surat suara, tidak bermacam-macam, nggak banyak, nggak bingung, nggak pusing gitu ya. Kalau efeknya sudah jelas, jika penyesuaian undang-undang itu terlambat, lembaga penyelenggara dan partai bisa gagal beradaptasi. Ini yang membuka peluang kebocoran anggaran serta konflik di internal partai. Kalau dipisah dampaknya ke rakyat apa Pak? Ya, rakyat akan menghadapi 2 kampanye besar. Ini kan juga jadi beban tersendiri sebetulnya buat pemerintah karena nilai uangnya akan bertambah. Yang jelas juga adalah capek. Calonnya capek, rakyatnya juga capek. Kadang-kadang mungkin ada yang bosan ya. Mungkin ada yang ketika melihat pemilihan yang awal gitu terlihat banyak kecurangan dan sebagainya. Nanti yang kedua pemilihannya jadi paling juga begitu. Itu jadi bisa menurunkan minat para pemilih untuk memilih wakil-wakilnya. Ada potensi perbedaan juga masalah pemilu nasional dan daerah. Misalnya rakyat dukung satu partai di DPRD,
tapi berbeda di tingkat nasional yang bisa menyebabkan ketidaksepakatan kebijakan. Yang itu tadi yang saya bilang bahwa rakyat akan jadi a priori dengan itu. Kalau dari sisi partai politik juga sama, mereka akan terbagi fokusnya. Merekrut kandidat legislator lokal dari nasional secara terpisah, melemahkan kualitas kadernya juga, dan juga memperkuat politik praktis ala transaksional. Efek negatifnya kalau dipisahkan itu biaya politik akan meroket, kualitas kandidat bisa turun karena tidak mempunyai legitimasi yang baik, dan pemilih mulai lelah ikut dua pemilu atau kadang bosan ketika pemilu yang pertama dia lihat seperti ada kecurangan, pemilu yang kedua pasti dia malas untuk memilih. Singkatnya sih, keputusan MK ini bisa menjadikan demokrasi menjadi lebih mahal. Rakyat lelah 2 kali kampanye. Partai itu akan lebih pragmatis, dan potensi konflik hukum makin tinggi. Demokrasi jadi bukan soal warga, tapi soal sistem yang semakin rumit.